Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, mudah-mudahan kita semuanya tetap masih dalam perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid, yaitu Aqidatul Awam. Sampailah kita pada Mandumah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi 'ishrina sifah. Dan setelah An-Nazim menyebutkan basmalah, menyebutkan hamdalah, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nazim memberikan pembahasan, ini sesuatu yang wajib diketahui bagi orang-orang yang mukallaf, yaitu biwujubil ma'rifah, yakni hakikatul ma'rifah al-jazm, yang wajib diketahui, yaitu tanpa mengesampingkan bahwasanya dalam urusan akidah seseorang tidak boleh taklid dalam urusan akidah. Ketika orang itu memang betul-betul bisa mencari dalil, atau orang-orang yang ahli dalam mencari dalil. Bil itlaqi ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh, berbeda dengan makhluknya dalam berbagai macam segi. Maknanya apa? Bahwasanya di sini setiap seorang mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat-sifat Allah yang wajib, yaitu wahwa ma la yatasawwaru fil aqli adamu, yang mana menurut akal tidak mungkin tidak ada. Itu namanya sifat wajib. Sedangkan sifat mustahil, yaitu wahwa ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, kebalikan dari sifat wajib, yaitu yang tidak mungkin adanya. Jadi maka mustahil untuk ada. Dan begitu juga sifat al-jaiz di dalam haknya Allah Ta'ala, wa huwa mayasihu fil aqli wujuduhu adam, bisa boleh menurut akal itu adanya dan tidak adanya. Nah, begitu juga wajib juga dalam seorang mukallaf, yaitu mengetahui, ya, untuk mengetahui hal-hal yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu apa yang wajib diketahui dari sifat Allah, yang jumlahnya 20 di sini. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang pertama yaitu Allah itu bersifat wujud. Ya. Maknanya adalah subutu syai' wa tahaqququhu wajib, harus ada. Ya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada tanpa alasan. Ya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Toha ayat 14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tidakkah mereka orang-orang itu berpikir bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan isi daripada keduanya, ya, yaitu dengan waktu tertentu. Akan tapi banyak daripada manusia itu terhadap pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kafirun, mereka mengingkari. Ketika seorang Arabi ditanya daripada mana dalilnya kalau Allah itu harus ada, maka seorang Badui ini mengatakan kalau ada unta pasti ada, kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Kalau ada
bekas kaki daripada keledai pasti menunjukkan ada keledai yang lewat di situ. Sedangkan kita, di sekeliling kita ada langit yang berlapis-lapis, ada bumi yang berlapis-lapis, laut sebegitu luasnya. Tentu ini menunjukkan daripada harus ada yang menciptakan. Yang menciptakan pasti adalah yang maha kuasa dan yang maha mampu, dan pasti ada. Nah, ini makanya dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua yaitu Al-Qidam. Tentunya yang menciptakan pasti lebih dulu daripada semua ciptaan yang ada. Itu adamu awaliyah liwujudihi ta'ala. Tidak ada awalnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awalnya untuk kejadiannya. Yang menciptakan semua ini pasti tidak ada awal daripada penciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha nampak, yang maha batin, dan terhadap sesuatu, segala sesuatu Allah itu maha mengetahui. Yang ketiga sifat wajib bagi Allah yaitu adalah al-baqa'u, kekal adanya, yaitu adamul inqidha' liwujudi. Tidak ada lenyap daripada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah daimul wujud, tanpa pungkasan. Jadi selamanya ada, tanpa nihayah, tanpa akhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan hancur dan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.